wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bab 1 PLH, yaitu penataan lingkungan hidup. Perhatikan dan siapkan buku catatan LKS dan kalian catat. Perhatikan baik-baik ya. Bab 1 pertemuan pertama, kita akan membahas penataan lingkungan hidup. Nah, di penataan lingkungan hidup, apa dulu nih pengertiannya? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur lingkungan hidup. Di antaranya, kita akan membahas aspek keindahan, kenyamanan, kebersihan, dan juga kerindangan yang akan kita pelajari dan kita bahas pada materi berikut ini. Oke, yang pertama yaitu tentang keindahan atau keelokan. Sifat-sifat atau suatu keindahan yang indah itu dinamakan keindahan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar lingkungan itu bisa indah. Nah, yang pertama yaitu menerapkan konsep berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mengendalikan penataan lingkungan. Jadi kita itu harus berusaha untuk bagaimana lingkungan di sekitar kita dapat menjadi indah atau elok dipandang maupun kita rasakan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kenyamanan. Kenyamanan adalah suatu lingkungan yang bersih, indah, dan sejuk sehingga orang merasa aman, senang, tenang, dan juga dapat menikmatinya. Ada beberapa aspek kenyamanan dengan lingkungan, yaitu yang pertama adalah situasi lingkungan memberikan rasa aman dan tenang, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua adalah kenyamanan dalam arti memberikan rasa senang. Jadi kalau misalkan lingkungannya bersih, rapi, indah, kan kita jadi betah gitu kan berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Itulah arti nyaman. Yang ketiga yaitu adalah kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, baik itu debu, sampah, dan juga bau. Jadi lingkungan yang bersih itu adalah pasti dambaan setiap orang ya. Apalagi kita kalau bersih itu pasti terhindar dari penyakit yang menyerang. Nah, kemudian beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kebersihan tetap terjaga. Di antaranya ada menyediakan tempat sampah atau tong sampah. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, bersihkan tempat yang bisa menjadi sumber penyakit. Yang keempat, senantiasa menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Dan terakhir, membudayakan kegiatan cinta kebersihan. Itu adalah cara untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kerindangan. Kerindangan adalah keadaan yang menjadikan rindang, yang membuat jadi teduh karena rindang daunnya. Kan biasanya nih ya, kalau misalkan ada suatu pohon yang daunnya banyak, kemudian sejuk, manusia atau kita yang ada di sekitarnya kan bisa menghirup oksigen dengan baik, kemudian dapat menahan panas dari matahari juga. Nah, semakin banyak pohon yang ada di sekitar kita, maka akan semakin rindang dan juga sejuk. Nah, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuat lingkungan di sekitar menjadi rindang. Yang pertama adalah menanamkan budaya menanam. Yang kedua, melakukan penghijauan di tempat yang gersang. Ketiga, melakukan reboisasi secara berkala dan berkesinambungan. Yang keempat, mengganti tumbuhan yang mati dengan yang baru atau masih hidup. Dan yang terakhir, yaitu membuat dan menegakkan aturan pemeliharaan lingkungan. Nah, itulah beberapa yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar tetap rindang. Kemudian, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang atau lingkungan itu memiliki tujuan, yaitu diantaranya
Satu, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan. Yang kedua, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang, kawasan lindung, dan juga kawasan budaya. Yang terakhir, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Kemudian penataan lingkungan itu harus kita laksanakan secara terpadu. Artinya harus sama-sama nih. Kemudian harus juga seimbang tadi. Harus ada keindahan, kebersihan, kenyamanan, dan juga kerindangan, dan tentunya mempunyai manfaat atau berguna bagi kita semuanya. Nah, berdasarkan fungsi utama kawasan, penataan lingkungan hidup itu terdiri atas dua kawasan, yaitu di sini ada kawasan lindung, artinya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan. Contohnya, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kawasan budidaya, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Contohnya ada budidaya jagung, kayu, sawah, ikan, dan juga lain sebagainya. Oke, berdasarkan kegiatan utamanya, penataan lingkungan hidup terdiri dari 3 kawasan, yaitu yang pertama ada kawasan pedesaan. Nah, adalah kawasan yang punya kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, misalkan ada irigasi air untuk pertanian, untuk mengairi sawah. Nah, itu adalah salah satu kawasan yang punya kegiatan utama pertanian. Oke, yang kedua adalah kawasan perkotaan. Adalah kawasan yang punya kegiatan utama bukan pertanian. Contohnya perdagangan, kemudian perkantoran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kawasan tertentu. Adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Contohnya kawasan tertentu itu ada kawasan industri, kan di beberapa daerah, contohnya seperti di Karawang ataupun di Bekasi, itu banyak kawasan-kawasan industri. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai penataan lingkungan hidup yang harus kita laksanakan di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu tugas untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan. Mohon siapkan buku catatannya. Kalian catat dan perhatikan baik-baik, oke? Oke, perhatikan. Tugasnya yaitu LKS halaman 6, kerjakan nomor 1 sampai 5. Kemudian kerjakan yang punya LKS boleh kerjakan di LKS, yang misalkan belum punya LKS boleh minta foto soal ke temennya, kemudian kerjakan di buku catatan masing-masing. Nah, hasilnya atau jawabannya dikirimkan, difoto, dikirimkan ke Google Classroom ya. Nanti fotonya dimasukkan ke Google Classroom seperti biasa, oke? Pengumpulannya Ibu tunggu sampai hari Sabtu. Dengerin ya, hari Sabtu jam 12 malam. Oke? Baik, sekian dulu pertemuan hari ini. Kalian mohon belajar lagi di rumah ya, belajar di rumah, baca-baca lagi tentang penataan lingkungan hidup. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Kemudian terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.